Saat ini kita telah terhubung dengan Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya Wisnubroto. Selamat pagi Mas Ruli. Selamat pagi Mbak Julita. Iya, rupiah menguat ya kemarin di penutupannya di level 14.550. Untuk hari ini bagaimana pergerakannya? Hari ini saya melihat pergerakannya masih melanjutkan tren apresiasi ya dalam beberapa hari terakhir ya Mbak Julita. Oke, apakah karena memang fundamental dan stimulus kita baik atau memang dari Amerika Serikat sendiri memang banyak sentimen negatif nih Mas Ruli? Kalau saya melihat memang sebenarnya ya, kita tidak banyak dipengaruhi oleh kondisi di dalam negeri ya. Jadi kalau kondisi di dalam negeri sendiri memang masih belum banyak perubahan signifikan ya, dan belum ada perkembangan positif signifikan yang bisa mendorong penguatan rupiah ya. Jadi mungkin penguatan rupiah dalam beberapa hari terakhir masih dipengaruhi oleh secara globalnya seperti apa. Jadi memang dolar dalam beberapa hari terakhir ya, khususnya kemarin ya, sampai tadi malam itu masih mengalami lemah ya terhadap beberapa mata uang utama ya, seperti euro, kemudian juga yen ya. Ya ini juga memang masih terpengaruh oleh adanya memanasnya kondisi geopolitik dan juga mungkin kondisi di Amerika Serikat ya, dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonominya itu terlihat beberapa waktu terakhir itu kecenderungannya terus memburuk. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan mata uang Asia seperti apa sentimennya? Kalau kita lihat ya, rupiah pada hari ini ya, maksudnya dolar terhadap beberapa mata uang Asia, memang kalau kita lihat terhadap yen Jepang itu juga cenderung melemah ya, dan beberapa mata uang di kawasan di Asia Tenggara itu Malaysia, ringgit, Filipina itu juga dolar cenderung mengalami pelemahan. Tapi memang yang menguat signifikan terhadap dolar itu pagi ini tuh memang rupiah ya, penguatannya itu 0,4% ya, di level 14.518. Oke, setidaknya artinya sampai hari ini, sampai nanti malam begitu nanti penutupan hingga akhir pekan ini akan bertahan di level 14.500 begitu? Iya, saya rasa sih mungkin hari ini mungkin kisarannya akan di sekitar 14.500 sama dengan 14.650. Oke, ada beberapa prediksi di sini. Presiden mengakui ekonomi Indonesia berpotensi untuk pertumbuhan ekonominya minus 5%. Menurut Anda ini bagaimana pengaruhnya? Iya, memang ya seperti saya sampaikan tadi ya, jadi memang kondisi beberapa data ekonomi di dalam negeri sendiri itu masih belum terlihat ada perubahan positif yang signifikan. Jadi memang di kuartal 2 itu agak sulit ya kita akan terhindar dari resesi ya, karena efek dari PSBB ini itu ekonomi kita itu memang aktivitas ekonomi dipaksa berhenti untuk sementara ya. Jadi sebelumnya kita mungkin masih memperkirakan sekitar 3-4% ya. Tapi ternyata dengan perkembangan data-data terakhir ya, penjualan semen, ada impor barang modal, itu mengindikasikan bahwa kemungkinan angkanya itu akan lebih buruk daripada yang kita ekspektasikan sebelumnya ya. Jadi buruk ini juga ya? tidak terlalu kaget ya kalau misalnya angkanya itu bisa melewati minus 5%. Gitu. Oke, artinya nanti beberapa waktu ke depan rupiah akan mengalami koreksi dong, Mas? Iya, tapi ini memang sudah banyak diekspektasikan pasar ya, apalagi ini datanya sudah data lalu ya, data historis ya. Jadi ini kita sudah melewati sebenarnya kondisinya. Jadi memang yang paling penting kalau market itu melihat ke depannya seperti apa. Memang kalau dari sisi pandemi juga kita melihat bahwa angkanya mungkin masih terus naik ya, dari positivity-nya juga mengalami kenaikan ya. Jadi mungkin dengan perkembangan terakhir agak sulit untuk melakukan pelonggaran secara lebih rileks lagi ya. Atau dengan kata lain mungkin aktivitas ekonomi memasuki kuartal ketiga ini mungkin belum bisa akan mengalami perbaikan yang signifikan. Oke, ini kita lihat bahwa hubungan antara Amerika dan Tiongkok juga masih naik gitu tensinya. Menurut Anda ini berpengaruh nggak ke pasar uang? Ya, memang kondisi ini memang sudah berlangsung cukup lama ya, dalam beberapa tahun terakhir ya. Jadi memang selalu menjadi perhatian. Tapi saya melihat ya bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini, dalam beberapa hari terakhir ini, market itu masih tidak terlalu tidak terlalu terpengaruh oleh perkembangan. Jadi kalau kita melihat memang dari Dow Jones sendiri menguat, kemudian dolar melemah ya, berhasil juga mengalami penurunan.
Kita lihat memang agak sulit ya untuk melihat hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini akan membaik ya, apalagi setelah apa yang dialami oleh kedua negara tersebut ya dalam beberapa waktu terakhir, dalam beberapa tahun terakhir ya. Apalagi dengan adanya COVID ini ya, salah satu faktor yang menjadi mungkin memperburuk ya, karena ya Trump itu menuduh bahwa Tiongkok ini sengaja dan lain sebagainya lah. Jadi kalau saya melihat pasar sudah terbiasa dengan perkembangan ini. Jadi sebenarnya faktor yang paling penting saat ini adalah bagaimana kita mengenai penemuan dari vaksin. Jadi karena ini salah satu faktor yang paling penting ya, bagaimana kunci utama dari pemulihan ekonomi global ke depannya seperti apa. Jadi saya rasa dengan perkembangan, kalau ada berita perkembangan positif lagi mengenai vaksin dari COVID ini, saya rasa pasar akan lebih bullish lagi ke depannya. Oke, artinya memang titik terangnya adalah penemuan vaksin COVID-19 membuat pasar uang ini mungkin lebih bergairah begitu ya Mas Ruli ya? Iya, betul. Baik, Mas Ruli, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Pemirsa, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, Ruli Arya Wistubroto.